saya sedang berada di Prey Gym, tidak jauh dari Hotel Kemang ini, Jalan Setiabudi, Bandung. Akan mengikuti kelas training of trainer yang disampaikan oleh Coach Halim Siang. Nah, ini Coach Halim Siang sedang memperagakan gerakan-gerakan yang mempunyai efektivitas tinggi dan risiko terendah. Jadi sebagai trainer kita harus mengarahkan klien ke gerakan-gerakan seperti itu. Dan bahkan sebenarnya ankle tapi ya udah dia supporting aja. Tapi yang aktif di sini. Nah, kita bisa fokus dari panggul. Kalau di leg press biasa, kebetulan di sini agak sulit karena badannya udah di atas. Kalau kita mau fokus di panggul duluan bisa, tapi agak naik. Dapatnya berarti karena panggul itu, ya itu yang namanya hip extension, memperbesar sudut hip. Kalau hip extension berarti apa? Saya pikirnya bukan dorong, saya mikirnya mengayun paha saya. Jadi kaki lurus itu side effect, bukan sesuatu yang saya paksakan. Ya, hamstring dan glutes. Kita coba move lebih forward lagi dari insting pertama mereka yang nyari gampang. Nah, terkadang nyari gampang itu membahayakan mereka. Gitu. Nah, biasanya kita yang justru jadi racunnya di gym, yang membahayakan mereka. Karena kita bilang saya mau mencari variasi nih, biar dulu nggak biasa kan, diputer, dipelintir posisinya, diapa-apain jadi beda. Padahal sesederhana mereka harus punya base yang makin bagus. Jadi perut, kaki semuanya harus kokoh. Nggak ada yang bergerak kecuali bagian yang mau dilatih. Gitu. Karena kita berbicara, oke, ini orang bilang itu kan isolation. Yes, it's isolation. Tapi apa? Bagian tersebut diberikan tekanan paling besar. Bedanya misalnya kalau ada yang bilang gini, oke, lakukan ini fungsional. Ya kan? Functional training. Tapi itu memberikan challenge di mana? Ke kaki memberikan challenge gak? Mau 1.000, 10.000 juga nggak capek. Ya kan? Terus shouldernya dikasih dumbbell berapa? Mungkin shoulder bisa, tapi siapa yang melakukan begini dengan dumbbell 20 kilo? Nggak ada, akhirnya ping dumbbell buat ibu-ibu. Gitu, yang penting ya idealnya buat mereka biar bergerak, main, nggak masalah. Iya kan? Seolah-olah tuh dapat tuh kardio pakai beban, terus beban ototnya dilatih, dapat jantung juga. Jadi dan lebih banyak otot yang dipakai. Karena ada bahu, ada kaki. No, kita berbicara tentang satu bagian itu serabut otot yang lebih banyak. Jadi bahasanya beda. Bukan lebih banyak otot zona yang dilatih, tapi lebih banyak serat yang dipakai di bagian tersebut. Sama-sama lebih banyak, tapi lebih banyak gimana? Gitu. Kalau kita ya bahasannya selalu lebih banyak di satu area. Iya, bahkan itu bisa jadi variasi latihan. Sesi ini, iya, sesi ini kita simpen dulu duanya yang lain, karena honestly speaking, nah ini kita bicara juga belak-belakan. Klien biasa kalau dia pakai PT, dia selalu mikirnya apa? Saya ambil paket pertama, saya mau curi ilmunya, nanti saya latihan sendiri. Ya enggak? Ya enggak? Kita juga punya trik. 2-3 sesi terakhir kita keluarin trik baru, teknik baru. Supaya ternyata keluarin di awal semua, Pak. Kenapa? Dikeluarin di awal. Jangan keluarin semua di awal. Iya. Nanti 2-3 sesi terakhir kita kasih lagi sedikit-sedikit, ternyata yang baru. 1,5. Gitu. Bahkan 1,5 satu teknik intensitas yang jarang dipakai tapi tinggi sekali efektivitasnya. Gitu. Oh, 470 ya? Iya, antara 45%, 45 derajat ke 60 derajat. Iya. Iya. Iya, ini nakanya naikin dikit. Coba, nah, yang gas motor, nah, jaga terus. Setengah, turun dikit, turun 2 inci, naik dulu, baru turun lagi. Ya.
Iya. Lengannya lurus, ya kan? Lengannya lurus tapi tidak dikunci. Selurus mungkin. Kalau saya ngelihat dari samping, seluruh lengan masih di depan badan. Nah ini yang di dumbbell yang jadi masalah. Di dumbbell nggak masalah karena apa? Sudah ditaruh di depan. Yang di dumbbell yang agak sulit. Saya selalu bilang ke klien selebar mungkin, ya kan? Selebar mungkin tapi lengan lurus. Iya. Iya, ya. Setelah itu baru dibenerin. Sekali lagi belingkatnya dikunci. Kalau belum kuat kunci, bilang aja busung. Jaga bahunya tetap di belakang. Jangan maju waktu dorong. Saya bilangnya gitu. Gitu. Busung, Saya bilang kunci diri perut. sendiri. Busung kunci perut, dorong aja. Ini udah gerakannya much better. Ini udah gerakannya much better. Sebenarnya kontraksi paling maksimal ada di upper half. Upper half lebih memungkinkan kita untuk mengkontraksikan dadanya, membawa sisi forearm dalam lebih dekat tanpa memikirkan kita mau dorong. Justru dari separuh, oh pantesan dia suka gitu ya. Oh, iya. Kalau gymnya sedikit lebih leluasa, kasih bench tiduran, dia bisa melakukan press extension dengan incline. Itu lebih enak lagi. Gitu. Incline, kasih incline, misalnya dia kalau kepalanya lebih kurang setinggi mesinnya juga. Gitu. Jadi biar dia bisa dapatkan si kabelnya agak sedikit menurun apa ya? Pakai bench incline. Jadi ini semua all you need to know tentang triceps. Basically, kalau teman-teman nggak mengerti teknik sama sekali, mengajarkan mereka untuk merasakan waktu negatif